Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berada di titik ini. Semua orang di sekitarku selalu berkata bahwa aku adalah wanita yang paling beruntung. Suamiku, Ardi, dikenal sebagai pria yang ramah, sopan, dan penuh tanggung jawab. Dari luar, dia terlihat sempurna. Kami menikah hampir 10 tahun, dikaruniai seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Naya, dan memiliki rumah yang sederhana tapi hangat. Setiap kali aku mengunggah foto keluarga kecil kami ke media sosial, orang-orang selalu menulis komentar penuh iri, keluarga impian, pasangan idaman. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Aku hanya bisa tersenyum membacanya. Meskipun jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, hujan turun deras. Aku berdiri di jendela kamar, menatap rintik-rintik yang jatuh tanpa henti. Suamiku bilang dia lembur di kantor, dan aku sudah terbiasa dengan alasan itu. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa berbeda. Hatiku gelisah, ada rasa cemas yang sulit kujelaskan. Aku memandang Naya yang sudah terlelap di kamarnya, memeluk boneka kesayangannya, terlihat begitu damai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berjalan ke ruang tamu. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Dengan rasa penasaran, aku meraih ponsel itu. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pantas tahu siapa sebenarnya Ardi. Tanganku gemetar membaca kalimat singkat itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pesan iseng. Tapi ada tautan foto yang terlampir. Dengan hati-hati aku buka. Mataku langsung membesar. Dadaku sesak. Napasku tercekat. Dalam foto itu, Ardi terlihat duduk di sebuah restoran bersama seorang wanita. Bukan sekadar duduk, tangan mereka saling menggenggam, dan tatapan mereka, tatapan penuh cinta yang seharusnya hanya jadi milikku. Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Air mata mengalir deras. Rasanya dunia runtuh menimpaku dalam sekejap. Aku terduduk di sofa, mencoba bernapas meskipun dadaku terasa ditusuk-tusuk. Bagaimana mungkin? Selama ini aku percaya penuh padanya. Setiap kali dia pulang larut, aku selalu berpikir dia benar-benar bekerja keras untuk keluarganya. Aku bahkan sering merasa bersalah karena tidak bisa banyak membantu secara finansial. Dan sekarang, aku baru menyadari, mungkin aku hanya wanita bodoh yang dibutakan cinta. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa saja. Saat Ardi pulang, aku tersenyum seperti biasanya. Meski dalam hati aku hancur, aku tidak ingin Naya merasakan ada yang salah. Tapi mataku tak bisa lepas dari wajah Ardi. Setiap senyumnya terasa palsu. Setiap kata manisnya terdengar seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Aku ingin bertanya, aku ingin berteriak, tapi aku tidak sanggup. Lidahku keluh, dan aku hanya bisa menatapnya dengan air mata yang nyaris jatuh. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Ponselnya yang selalu dia simpan dengan pola kunci baru. Senyum samar yang muncul setiap kali ada pesan masuk. Aroma parfum asing yang kadang menempel di bajunya. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar. Pengkhianatan. Tapi aku masih berusaha menyangkal. Aku masih berharap aku salah. Aku masih ingin percaya bahwa Ardi tetap pria yang kucintai. Pria yang dulu bersumpah akan menjagaku sampai mati. Namun, semakin aku mencoba menutup mata, semakin jelas semua bukti itu menamparku. Hingga pada suatu malam, aku nekat membuka laptopnya. Kupikir dia tidak pernah menyadari aku tahu kata sandinya. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke emailnya. Dan di sanalah, aku menemukan percakapan-percakapan yang membuat perutku mual. Kata-kata mesra, janji-janji manis, bahkan rencana liburan bersama. Semuanya bukan untukku, melainkan untuk wanita lain. Aku menutup laptop itu dengan keras. Tubuhku lunglai, mataku basah. Malam itu aku menangis tanpa suara, hanya agar Naya tidak mendengarnya. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Aku ingin marah, ingin meninggalkannya. Tapi bagaimana dengan Naya?
Bagaimana dengan masa depan anakku jika aku hancurkan rumah tangga ini? Pertanyaan itu terus menghantui, membuatku terjebak di antara cinta, pengkhianatan, dan rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku berjalan ke kamar dengan langkah gontai, menatap wajah Naya yang sedang terlelap di balik selimut tipisnya. Tangannya memeluk erat boneka beruang kesayangannya. Bibir mungilnya tersenyum seolah sedang bermimpi indah. Aku menatapnya lama sekali, sambil bertanya dalam hati, bagaimana jika suatu hari ia tahu ayahnya bukan pria yang ia banggakan? Bagaimana kalau semua ini menghancurkan dunianya? Dadaku sesak, seakan ada batu besar menindih. Aku duduk di tepi ranjang, mengelus rambut Naya yang halus, dan air mataku jatuh membasahi bantal di sampingnya. Aku ingin kuat, tapi malam itu aku hanya seorang wanita rapuh yang kehilangan pijakan. Pagi harinya, aku masih berusaha tersenyum di meja makan. Ardi duduk di kursinya sambil membaca berita di ponsel, seolah-olah dunia ini baik-baik saja. Sesekali ia meneguk kopi dan melempar senyum tipis ke arahku. Senyum itu dulu mampu menenangkan segala keresahanku, tapi kini terasa seperti racun. Naya berlari kecil menghampirinya. "Ayah, antar aku sekolah ya." Ardi mengusap kepala Naya dengan lembut, lalu mengangguk. "Tentu, putri ayah." Hatiku kembali teriris. Bagaimana bisa pria yang begitu manis pada anaknya tega menghancurkan hati istrinya sendiri? Sepanjang hari, aku hidup dalam dilema, antara membuka semua kebohongan itu atau tetap berpura-pura. Aku seperti aktor yang memainkan peran istri bahagia, padahal di balik layar aku hanyalah wanita yang hancur berkeping-keping. Malam itu, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, hanya cahaya televisi yang menyala. Aku mendengar pintu terbuka, dan dia masuk dengan wajah kelelahan pura-pura. "Maaf, banyak kerjaan," katanya. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi kali ini, aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Aku menatap matanya tajam, lalu bertanya lirih, "Ardi, kau benar-benar lembur, kan?" Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Kenapa tanya begitu?" Aku menelan ludah, mencoba menguatkan hati. Aku lihat foto. Kau bersama seorang wanita." Suasana tiba-tiba membeku. Senyum di wajahnya hilang, digantikan ekspresi kaku yang membuatku semakin yakin. Ardi tidak langsung menjawab. Ia justru mendekat, duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. "Kamu salah paham. Itu cuma rekan kerja." Suaranya tenang, tapi matanya gelisah. Aku ingin percaya, sungguh, tapi hatiku menolak. "Rekan kerja? Lalu kenapa kalian bergandengan tangan seperti sepasang kekasih?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dia terdiam. Sunyi merayap di antara kami. Lalu, dengan nada berat, dia berkata, "Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku capek." Ia berdiri, meninggalkanku yang masih duduk dengan hati tercabik. Air mataku kembali mengalir. Tubuhku gemetar, seolah-olah ia baru saja menegaskan apa yang selama ini kutakuti. Keesokan harinya, aku menemukan hal yang lebih mengejutkan. Saat sedang mencuci pakaian, aku mendapati sehelai syal perempuan di kantong jaket Ardi. Bukan punyaku. Wangi parfum asing yang lembut masih menempel di kain itu. Aku hampir terjatuh melihatnya. Tangan ini bergetar hebat, dan air mata langsung membanjiri wajahku. Aku memeluk syal itu erat-erat, seperti berusaha mencari jawaban. Hari-hari setelahnya menjadi siksaan. Setiap kali Ardi berpamitan pergi, aku dihantui rasa curiga. Setiap kali ia tidak pulang tepat waktu, jantungku berdegup kencang. Aku mulai merasa gila,
Seolah-olah dinding rumah ini menutupku dalam jeratan penuh rahasia. Aku bahkan mulai berbohong pada Naya, berpura-pura bahwa ayahnya hanya sibuk bekerja. Padahal aku sendiri sudah tidak yakin apa yang sebenarnya ia lakukan. Malam berikutnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan. Aku hanya menatap layar ponsel, menunggu sesuatu yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan. Dan benar saja, notifikasi kembali muncul dari nomor tak dikenal yang sama. Jika kau ingin tahu lebih banyak, aku bisa tunjukkan buktinya. Tubuhku membeku, nafasku tercekat. Aku menatap pesan itu lama sekali, sebelum akhirnya aku membalas dengan tangan gemetar. Siapa kau? Dan apa yang kau tahu tentang suamiku? Balasan datang hanya dalam hitungan menit. Aku seseorang yang tidak ingin kau tersakiti lebih lama. Jika kau siap, kita bisa bertemu. Aku akan tunjukkan semuanya. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Pikiran berkecamuk. Di satu sisi aku ingin tahu kebenarannya. Tapi di sisi lain aku takut jawaban itu akan menghancurkan seluruh hidupku. Dan disinilah aku, berdiri di persimpangan jalan, antara terus membohongi diriku sendiri, atau menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu aku tidak bisa tidur, hanya berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Kata-kata orang misterius itu terus berputar dalam kepalaku. Jika kau siap, kita bisa bertemu. Aku akan tunjukkan semuanya. Aku tahu, jika aku memilih untuk bertemu, maka aku harus siap dengan segala kemungkinan. Hatiku mungkin hancur, hidupku mungkin runtuh. Tapi jika aku terus bersembunyi, aku hanya akan hidup dalam ketidakpastian yang lebih menyakitkan. Keesokan harinya, dengan langkah gontai, aku mengetik balasan. Kapan kita bisa bertemu? Pesan itu hanya kubaca berulang-ulang. Jari-jariku gemetar. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Besok sore, di kafe kecil dekat stasiun. Datang sendiri. Aku menelan ludah. Mataku panas menahan air mata. Rasanya kakiku lumpuh. Tapi jiwaku sudah terikat pada keputusan ini. Aku harus tahu. Aku harus berani. Malam itu, aku memandang wajah Naya yang tertidur. Rambutnya terurai di bantal. Napasnya teratur. Aku membelai pipinya perlahan dan berbisik. Maafkan ibu, nak. Mungkin setelah ini segalanya akan berbeda. Ardi pulang larut malam lagi. Ia masuk ke kamar dengan langkah berat, meletakkan tasnya sembarangan, lalu langsung merebahkan diri tanpa bicara. Aku menatap punggungnya yang membelakangiku. Ada begitu banyak hal yang ingin kutanyakan, ingin kusampaikan, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa memeluk hatiku sendiri, menyimpan semua kata hingga esok tiba. Sore itu akhirnya datang. Dengan jantung berdegup kencang, aku melangkah ke kafe kecil di dekat stasiun. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pengunjung. Aroma kopi bercampur suara hujan rintik-rintik di luar jendela membuat suasana semakin menegangkan. Aku memilih meja di pojok, memesan teh hangat, lalu menunggu. Detik demi detik terasa seperti jam. Hingga akhirnya, seorang wanita parubaya dengan wajah penuh luka kehidupan duduk di depanku. Tatapannya tajam, namun ada kelembutan yang aneh di baliknya. Kau, yang menghubungiku? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku tidak bermaksud menakutimu, tapi aku tidak tega melihatmu terus dibohongi. Darahku terasa berhenti mengalir. Apa maksudmu? Wanita itu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya, lalu meletakkannya di meja. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Begitu kubuka, hatiku hancur. Foto-foto di dalamnya menunjukkan Ardi bersama wanita lain. Mereka bergandengan tangan, tertawa,
Bahkan berciuman di sebuah restoran yang tidak asing bagiku. Aku hampir terjatuh dari kursi. Air mataku pecah, mengalir deras tanpa bisa kutahan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, gumamku lirih. Wanita itu menatapku dengan iba. Aku tahu ini sulit, tapi kau harus tahu kebenarannya. Pria itu sudah lama bermain-main di belakangmu. Aku terdiam, tubuhku kaku. Sakitnya jauh melampaui yang pernah kurasakan sebelumnya. Semua malam penuh kecurigaan. Semua doa penuh harap agar aku salah. Ternyata benar adanya. Apa kau kenal dia? Tanyaku akhirnya dengan suara bergetar. Wanita itu menunduk sebentar sebelum menjawab. Aku adalah istri sahabatnya. Aku pernah melihat mereka bersama berkali-kali. Aku juga pernah memperingatkannya, tapi dia hanya tertawa dan berkata, dia tidak akan pernah berani meninggalkanku. Kalimat itu seperti belati yang menusuk jantungku. Nafasku tercekat. Tangan ini menggenggam meja erat-erat. Dia yakin aku tidak akan pernah berani meninggalkannya. Aku pulang dengan langkah gontai. Amplop berisi bukti itu kusimpan di dalam tas. Dunia di sekelilingku terasa kabur. Saat membuka pintu rumah, aku melihat Naya berlari kecil menyambutku, memeluk kakiku sambil tertawa. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya palsu. Malam itu, aku kembali duduk di ruang tamu, menatap Ardi yang asyik dengan ponselnya. Rasanya ingin kuhadapkan semua bukti itu, ingin kuteriakkan semua sakitku, tapi aku tahu Naya bisa mendengar. Aku hanya bisa diam, memendam api yang membakar seluruh hatiku. Di tengah keheningan itu, Ardi menatapku sekilas, lalu bertanya santai, "Kenapa dari tadi melamun?" Aku menelan ludah, lalu menjawab lirih, "Tidak apa-apa, hanya lelah." Padahal dalam hatiku, badai sudah mulai berkecamuk, dan aku tahu, cepat atau lambat, badai itu akan meledak. Malam itu, aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Amplop berisi foto-foto perselingkuhan Ardi terus terngiang di pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, bayangan mereka tertawa bersama menghantui, seakan menertawakan kebodohanku selama ini. Aku merasa dikhianati, diinjak, dan dipermainkan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Di meja makan, Ardi duduk santai sambil menyeruput kopi, seakan dunia ini miliknya seorang. Senyumnya dingin, seolah tidak ada dosa yang ia sembunyikan. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Ada apa?" "Dari tadi melotot terus," katanya sambil meletakkan cangkir. Aku ingin menahan diri, tapi suaraku pecah. "Ardi, sampai kapan kamu mau terus bohong sama aku?" Ia mendongak, keningnya berkerut. "Bohong? Kamu ngomong apa sih?" Tanganku gemetar saat meletakkan amplop di atas meja. "Kamu tahu ini apa? Buka dan lihat sendiri." Wajahnya pucat seketika. Tangannya sempat ragu sebelum menarik foto-foto itu keluar. Matanya melebar. Lalu ia buru-buru menatapku. "Dari mana kamu dapat ini?" Air mataku jatuh deras. "Jangan tanya dari mana. Jawab saja. Apa ini benar?" "Hening." Ardi terdiam. Wajahnya berubah-ubah antara marah dan takut. Lalu, dengan suara dingin ia berkata, "Kamu sengaja dihasut orang. Foto bisa direkayasa. Jangan bodoh. Jangan langsung percaya begitu saja." Aku hampir tertawa miris. "Rekayasa? Jadi semua ini rekayasa? Kamu pikir aku buta? Aku sudah terlalu lama diam. Ardi, aku tahu kamu sering pulang larut, sering sibuk dengan alasan kerja. Aku tahu ada yang salah, dan sekarang aku punya buktinya." Ia membanting foto itu ke meja. "Sudahlah, kalau kamu tidak percaya sama aku,
masih bertahan? Pertanyaannya menusukku. Aku tercekat. Tubuhku gemetar hebat. Aku bertahan demi Naya, demi keluarga ini. Tapi kamu malah menghancurkannya. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar. Naya berdiri di ambang pintu, memandang kami dengan mata bingung. Ibu, ayah, kenapa teriak-teriak? Aku cepat-cepat mengusap air mata, mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Nak, pergi sarapan. Ya, ibu susul nanti. Naya mengangguk pelan dan kembali ke kamarnya. Begitu pintu menutup, aku menoleh lagi ke Ardi. Suaraku parau tapi penuh tekad. Aku tidak akan diam lagi. Kalau kamu pikir aku akan terus tunduk, kamu salah besar. Ardi berdiri, wajahnya merah padam. Kamu mau apa? Hah? Cerai? Silakan. Tapi ingat, Naya ikut aku. Hatiku serasa disayat pisau. Kamu tidak bisa seenaknya. Naya butuh ibunya. Dan aku tidak akan membiarkanmu merampasnya dariku. Pertengkaran itu semakin panas. Suara kami meninggi, hingga tetangga mungkin bisa mendengar. Aku merasa dadaku sesak, tapi sekaligus lega. Karena akhirnya semua yang kupendam selama ini meledak. Ardi akhirnya meraih kunci motornya dengan kasar. Aku capek, jangan ganggu aku lagi. Ia pergi membanting pintu, meninggalkan aku terisak di ruang tamu. Aku terjatuh di kursi, tubuhku lemas. Air mataku tidak berhenti mengalir. Rasanya rumah ini, yang dulu penuh canda tawa, kini hanya menyisakan dinding kosong yang bergema dengan pertengkaran. Di antara tangisku, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru awal, aku harus kuat. Demi Naya, aku tidak boleh kalah. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Meski tubuhku lemas dan mataku bengkak karena tangis, aku memaksa diriku tetap terjaga. Rumah ini terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Meski hujan sudah reda sejak sore, seperti ada ruang kosong yang menganga di dadaku, menghisap segala sisa kekuatan yang kupunya. Sejak Ardi membanting pintu dan pergi, rumah ini jadi sunyi. Naya sudah tertidur di kamarnya. Mungkin lelah mendengar suara kami yang meninggi. Aku berjalan ke arahnya, membuka pintu sedikit, melihat wajah mungilnya yang damai di bawah selimut tipis. Nafasnya teratur, begitu polos, seakan dunia ini tak punya beban. Melihatnya, aku merasa hancur sekaligus kuat di saat yang sama. Hancur, karena anak sekecil itu harus mendengar pertengkaran orang tuanya. Kuat, karena hanya demi dia aku masih bisa bertahan. Pagi berikutnya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Aku memasak, menyiapkan bekal untuk Naya, mengantar dia ke sekolah. Namun setiap langkah rasanya berat. Setiap senyum yang kupaksakan terasa seperti topeng yang retak. Di depan guru-guru Naya, aku tetap berusaha tampak seperti ibu yang ceria. Tapi begitu aku kembali ke rumah kosong, air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sekadar tidur sebentar lalu pergi lagi. Ia tidak banyak bicara, bahkan nyaris tidak menatap wajahku. Aku tahu, di luar sana ia punya dunia lain yang tak ingin ia bagi denganku. Dunia bersama wanita itu. Aku mulai mencatat setiap perilakunya. Jam berapa ia pulang, bagaimana sikapnya, bahkan setiap nada bicaranya. Aku merasa seperti detektif di rumahku sendiri. Bukan karena aku masih ragu, tapi karena aku ingin mengumpulkan kekuatan. Kalau suatu saat aku harus melawan, aku punya senjata. Di tengah luka itu, aku juga mulai sering berbicara dengan diriku sendiri. Duduk di depan cermin, menatap wajah yang semakin pucat, aku bertanya,
Sampai kapan kamu mau bertahan? Sampai kapan kamu biarkan dirimu diinjak-injak? Kadang aku menjawab lirih. Aku bertahan demi Naya, hanya demi Naya. Namun semakin lama, alasan itu terasa rapuh. Apa benar bertahan hanya akan membuat Naya bahagia? Atau justru membuatnya tumbuh dalam rumah penuh luka? Pertanyaan itu menghantui malam-malamku. Suatu sore, ketika aku menjemput Naya dari sekolah, seorang guru mendekat. "Bu, tadi Naya sempat menangis di kelas. Katanya ayah sama ibu sering marah-marah." Aku tercekat. Senyumku kaku dan hanya bisa menjawab singkat. "Oh, maaf, Bu. Kami akan lebih hati-hati." Dalam perjalanan pulang, aku menggenggam tangan kecil Naya. "Nak, kamu sedih, ya?" tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. "Aku takut kalau ayah sama ibu berpisah." Hatiku runtuh seketika. Aku ingin memeluknya erat-erat, tapi aku juga ingin berkata jujur. Namun lidahku keluh. Aku hanya bisa berjanji, ibu akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Malam itu, aku kembali menunggu Ardi pulang. Jam menunjukkan hampir tengah malam saat aku mendengar suara pintu dibuka. Ia masuk, dengan wajah lelah dan bau parfum asing yang menusuk. Aku tidak menegurnya. Aku hanya menatapnya dari sofa, lalu berkata pelan, "Ardi, kita perlu bicara. Bukan untuk aku, tapi untuk Naya." Ia mendengus, meletakkan tas dengan kasar. "Apalagi? Aku capek." Aku menggeleng. "Aku juga capek, Ardi. Tapi kita tidak bisa terus begini. Naya terluka. Aku terluka. Rumah ini sudah hancur kalau kita tetap pura-pura." Ia menatapku tajam, seolah ingin meledak lagi. Tapi kali ini aku tidak mundur. Suaraku bergetar, namun penuh ketegasan. "Kalau kamu masih ingin keluarga ini utuh, buktikan. Kalau tidak, aku yang akan mengambil keputusan." Ardi terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan panik di matanya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya masuk ke kamar, membanting pintu lagi, meninggalkanku sendirian. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berbisik pada diriku sendiri. Mungkin inilah saatnya aku tidak hanya bertahan, tapi melawan. Kalimat itu terus menggema di dadaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Naya muncul, dengan tatapan penuh takut saat mendengar pertengkaran kami. Dan aku sadar, kalau aku hanya terus diam, aku bukan ibu yang melindungi, melainkan ibu yang membiarkan anaknya tenggelam dalam luka. Pagi itu, aku memberanikan diri. Saat menyiapkan sarapan, Ardi duduk di meja dengan wajah muram. Biasanya aku akan diam, takut memicu ledakan. Tapi kali ini tidak. Dengan suara tegas aku berkata, "Ardi, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau kamu memang sudah tidak punya hati di rumah ini, aku ingin kita bicarakan baik-baik soal perceraian." Sendok di tangannya jatuh. Ia menatapku dengan mata membelalak. "Apa kamu gila?" bentaknya. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup keras. Tapi aku tidak mundur. Tidak, aku waras. Justru aku gila kalau terus membiarkan diri ini diperlakukan seperti sampah. Aku gila kalau membiarkan Naya tumbuh dalam rumah penuh racun. Suasana mendadak hening. Naya, yang sedang duduk di kursinya dengan seragam sekolah, ikut terdiam. Matanya bergantian menatap kami. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya, dan itu menusuk hatiku. Tapi aku tidak boleh mundur lagi. Ardi menggeram, lalu berdiri, menghantam meja dengan tangannya. "Kalau kamu berani ajukan perceraian, aku pastikan hidupmu sengsara.
Kamu pikir gampang hidup tanpa aku? Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu bisa apa? Air mataku jatuh, tapi aku tidak menghapusnya. Aku bisa apa? Aku bisa berjuang. Aku bisa bangkit. Dan aku bisa membesarkan Naya dengan cinta. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan darimu. Ardi terdiam. Wajahnya memerah. Ia ingin bicara lagi. Tapi kali ini ponselnya berdering. Dan aku tahu siapa yang menghubunginya. Dengan tergesa ia mengambil ponsel itu. Keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Aku terduduk. Tubuhku gemetar. Naya mendekat. Memelukku dengan tubuh kecilnya. Ibu, jangan nangis. Aku menatapnya sambil tersenyum pahit. Ibu janji, nak, kita akan bahagia. Meski mungkin tanpa ayah. Hari-hari berikutnya, aku mulai bergerak. Aku mendatangi pengacara, mencari informasi tentang hak asuh, tentang harta bersama, tentang bagaimana aku bisa melindungi Naya secara hukum. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tali yang menahan, tapi aku terus paksa maju. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga keluarga besar. Ibuku menangis ketika aku menceritakan semuanya. Nak, apa tidak bisa diperbaiki dulu? Perceraian itu berat. Aku hanya bisa menjawab, Bu, aku sudah terlalu lama mencoba. Aku tidak ingin Naya terus jadi korban. Keluarga Ardi pun tidak tinggal diam. Mertua menelponku dengan nada dingin. Kamu itu istri. Tugasmu melayani suami. Kalau Ardi cari yang lain, itu salahmu juga. Jangan bikin malu keluarga kami. Aku menggenggam ponsel dengan tangan gemetar, lalu menjawab, maaf, Bu, aku tidak bisa lagi diam. Kalau harus malu, biar aku saja. Tapi aku tidak akan biarkan Naya hidup dalam rumah yang penuh kebohongan. Telepon langsung ditutup. Malam itu, ketika Ardi pulang, ia tampak lebih marah dari sebelumnya. Kamu berani-beraninya libatkan keluargaku? Kamu mau hancurkan aku? Hah? Aku menatapnya lurus. Aku tidak menghancurkanmu. Ardi, kamu sendiri yang menghancurkan dirimu dengan pengkhianatanmu. Aku hanya melindungi anakku. Ia maju. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Kalau kamu teruskan ini, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar meninggalkan kamu tanpa sepeser pun. Aku balas menatapnya. Kali ini tanpa gentar. Silakan. Uang bisa aku cari. Tapi kebahagiaan Naya tidak bisa dibeli. Dan itu yang akan aku perjuangkan sampai akhir. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardi mundur selangkah. Wajahnya bergetar. Seolah tidak percaya aku bisa melawan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meraih jaketnya, lalu pergi meninggalkan rumah di tengah malam. Aku duduk kembali di sofa, menatap pintu yang tertutup. Tubuhku gemetar hebat, tapi ada perasaan aneh yang tumbuh di dada. Rasa takut masih ada, tapi di dalamnya ada sesuatu yang baru, kekuatan. Aku tahu, ini baru awal dari pertempuran panjang. Tapi kali ini, aku sudah tidak lagi sendirian. Aku punya Naya, dan aku punya diriku sendiri. Kalimat itu menjadi mantraku setiap pagi. Saat aku bangun dan menatap cermin, wajahku masih terlihat lelah. Tapi ada sorot mata baru di sana, sorot keberanian. Aku tidak lagi hanya bertahan, aku sudah mulai melangkah. Beberapa hari berlalu sejak Ardi pergi malam itu. Ia pulang hanya sesekali, bahkan lebih sering menginap entah di mana. Awalnya aku merasa kosong, seolah rumah ini kehilangan sosok kepala keluarga. Tapi ternyata, tanpa teriakannya, tanpa umpatan kasarnya, rumah terasa lebih tenang. Naya pun mulai berani tersenyum lebih lepas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama.
Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, ponsel Ardi yang ia tinggalkan di meja ruang tamu berbunyi. Sebuah pesan masuk. Aku sempat ragu untuk melihat, tapi hatiku mendesak. Dengan tangan bergetar, aku buka layar. Pesan itu dari seorang wanita, dengan nama yang jelas bukan hanya rekan kerja. Sayang, aku kangen. Malam ini jadi ketemu, kan? Dadaku langsung sesak, seolah semua luka lama kembali terbuka. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku hanya duduk, membaca ulang pesan itu berulang kali, sampai tanganku mengepal. Semua dugaan yang selama ini ku bendung akhirnya terbukti. Malamnya, ketika Ardi pulang, aku tidak langsung menyerangnya. Aku hanya menatapnya dingin, lalu berkata, "Ada seseorang yang bilang kangen kamu. Apa aku boleh tahu? Siapa dia?" Wajahnya langsung pucat. "Kamu buka ponselku ya? Astaga, kamu ini keterlaluan." Aku berdiri, menatapnya lurus. "Keterlaluan? Yang keterlaluan itu kamu, Ardi. Selama ini kamu buat aku merasa aku yang salah. Aku yang kurang. Padahal kamu sendiri yang sudah menghancurkan rumah ini." Ardi mencoba mengelak, tapi nada suaranya goyah. "Itu cuma teman kerja. Jangan lebay." Aku mengangkat ponselnya, menunjukkan semua pesan, foto, dan panggilan yang tersimpan. "Teman kerja? Teman kerja mana yang panggil? Sayang? Teman kerja mana yang bilang rindu setiap malam?" Hening. Ia terdiam. Aku bisa melihat amarah bercampur panik di wajahnya. Lalu, seperti biasa, ia mencoba menyerang balik. "Kalau aku cari yang lain, itu karena kamu. Kamu tidak pernah cukup buat aku." Air mataku jatuh, tapi aku tidak membiarkannya jadi kelemahan. Tidak cukup, aku sudah memberi segalanya. Cinta, tenaga, bahkan mimpiku sendiri. Tapi kamu tetap berpaling. Dan sekarang, aku tidak mau lagi jadi wanita bodoh yang terus disalahkan. Naya, yang sejak tadi mengintip dari balik pintu kamarnya, tiba-tiba berlari menghampiri. "Ayah, jangan marahi ibu lagi," teriaknya sambil memeluk kakiku. Ardi menatap Naya, lalu menoleh padaku. Untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah, mungkin, tapi sekejap kemudian ia membuang wajahnya, lalu mengambil jaket. "Aku butuh keluar. Jangan tunggu aku." Pintu tertutup keras. Aku terjatuh di sofa, memeluk Naya erat-erat. Air mataku mengalir deras. "Maafkan ibu, Nak. Kamu harus lihat semua ini. Tapi mulai sekarang, ibu janji, kita akan keluar dari neraka ini." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus menulis di buku catatanku, mencatat semua bukti perselingkuhan Ardi, foto, pesan, bahkan saksi dari tetangga yang sering melihatnya dengan wanita lain. Aku tahu ini akan jadi senjata penting ketika aku benar-benar menggugat cerai. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui wanita itu. Aku tidak ingin sekadar berteriak atau menghina. Aku hanya ingin melihat matanya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Wanita itu lebih muda dariku, dengan dandanan rapi dan senyum yang menusuk hati. "Jadi kamu istri Ardi?" tanyanya santai, seolah aku hanya orang asing. Aku menahan diri agar tidak gemetar. "Ya, dan aku ingin kamu tahu, aku tidak akan biarkan keluargaku hancur lebih jauh." Ia tertawa kecil. "Keluarga? Bukankah keluarga kalian sudah hancur sejak lama?" Ardi sendiri bilang, "Kamu tidak pernah membuatnya bahagia." Kata-kata itu seperti pisau, tapi aku menggertakkan gigi, menatapnya tanpa berkedip. "Kalau memang begitu, biar aku yang akhiri dengan cara terhormat. Aku tidak akan rebutan denganmu. Tapi
segera datang. Tapi aku juga tahu, aku sudah siap menghadapinya. Dan malam itu, ketika aku menatap wajah Naya yang tertidur pulas, aku berbisik, "Kita akan segera terbebas, Nak. Aku janji." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan setelah aku terbangun keesokan paginya, aku menatap wajah Naya yang masih tertidur lelap di sampingku. Pipinya yang kecil, rambutnya yang berantakan, dan napasnya yang tenang memberi aku kekuatan baru. Aku tahu, semua janji yang sudah terucap tidak bisa lagi ditarik. Hari itu, aku memutuskan melangkah lebih jauh. Aku tidak bisa hanya menangis, tidak bisa hanya menunggu. Aku harus bertindak. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mendatangi kantor hukum kecil di kota. Rasanya aneh, kaki ini seperti berat untuk melangkah, tapi hatiku lebih berat jika terus diam. Seorang pengacara wanita menyambutku. Usianya mungkin 10 tahun lebih tua dariku. Tatapannya lembut tapi tegas. Seolah ia sudah sering melihat wanita hancur yang mencoba bangkit. "Aku ingin menggugat cerai," kataku lirih. Ia menatapku lama, lalu bertanya, "Kamu yakin? Prosesnya tidak akan mudah. Dia bisa melawan, bisa menekan, bahkan bisa menyerang balik. Tapi kalau kamu siap, aku akan berdiri di sisimu." Aku menarik napas dalam. Aku sudah terlalu lama takut. Sekarang aku harus berani. Demi anakku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Ardi mulai menyadari gerak-gerikku. Ia pulang lebih sering, tapi bukan untuk memperbaiki keadaan. Justru ia semakin kasar. Umpatan, tuduhan, bahkan terkadang melempar barang ke arahku. Untungnya, Naya selalu aku lindungi. Aku sembunyikan di kamar setiap amarah Ardi meledak. Namun, semakin ia marah, semakin kuat pula tekadku. Aku menyimpan semua bukti. Rekaman suara saat ia mengancam, foto pesan mesranya dengan wanita itu, bahkan saksi tetangga yang mendengar pertengkaran kami. Setiap malam, aku menulis di buku catatanku, seolah sedang menyusun puzzle besar untuk mengakhiri semua ini. Suatu malam, ketika aku sedang menidurkan Naya, Ardi masuk dengan wajah mabuk. Matanya merah, langkahnya goyah. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan tatapan liar. "Kamu pikir kamu bisa kabur dariku?" katanya dengan suara serak. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu tidak akan pernah bisa." Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. "Aku tidak kabur, Ardi. Aku hanya ingin hidup damai. Kamu juga berhak bahagia dengan cara yang kamu pilih. Lepaskan aku. Biarkan aku dan Naya pergi." Ia tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduku merinding. "Bahagia? Aku tidak akan bahagia kalau kamu bebas. Kalau aku sengsara, kamu juga harus sengsara." Tangannya terangkat, hampir menyentuh wajahku. Tapi kali ini, aku tidak lagi diam. Aku berdiri, memeluk Naya erat-erat, lalu menatapnya dengan keberanian yang tidak pernah aku punya sebelumnya. "Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku pastikan semua bukti ini sampai ke polisi. Jangan kira aku tidak punya nyali." Ardi terdiam. Mungkin ia tidak menyangka aku berani melawan. Ia menatapku lama, lalu menendang kursi dan keluar dari kamar dengan pintu yang dibanting keras. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping Naya, menggenggam tangannya, dan menangis dalam diam. Tapi di balik tangis itu, ada api yang menyala semakin besar. Aku tidak akan mundur. Keesokan harinya, aku kembali menemui pengacara. Semua bukti aku serahkan. Aku siap. Aku ingin ajukan gugatan secepatnya, kataku dengan suara mantap. Pengacara itu mengangguk. "Baik, kita mulai langkah ini. Dan ingat, jangan pernah takut.
kamu tidak sendirian. Namun, aku tahu, jalan ini baru saja dimulai. Ardi bukan tipe pria yang akan menyerah begitu saja. Ia punya ego besar, dan aku bisa merasakan badai besar sedang menunggu di depan. Tapi saat aku menatap Naya yang berlari kecil ke arahku sambil membawa gambar yang ia warnai, hatiku kembali tenang. Gambar itu sederhana, seorang ibu dan anak, berdiri di bawah matahari dengan senyum lebar. "Itu kita, Bu," katanya polos. Aku memeluknya erat, sambil berbisik dalam hati, "Ya, Nak, itu kita." Dan suatu hari, gambar itu bukan hanya sekadar impian, tapi kenyataan. Kalimat itu masih hangat di bibirku saat aku menggenggam erat tangan Naya keesokan paginya. Matahari bersinar terang, seolah memberi harapan baru. Tapi di dalam dadaku, badai masih berputar kencang. Hari itu, aku harus melangkahkan kaki ke tempat yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang, ruang sidang pengadilan agama. Aku mengenakan jilbab sederhana berwarna abu, pakaian yang rapi tapi tidak mencolok. Sementara Naya kutitipkan pada sahabatku, Rani, agar ia tak melihat betapa beratnya pertempuran hari itu. Aku tidak ingin anak sekecil dia harus menyaksikan pertengkaran orang tuanya di depan hakim. Di depan gedung pengadilan, Ardi sudah berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia tampak necis dengan kemeja biru tua, rambut disisir rapi, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa dialah pihak yang benar. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu wajah liciknya yang tersembunyi di balik senyum pura-pura itu. "Kamu berani sekali, ya, membawa aku ke sini," katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Aku menatap matanya, tak gentar. "Aku tidak berani, Ardi. Aku hanya memilih melindungi diriku dan anakku. Itu saja." Tatapan matanya menusuk. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk takut. Aku masuk ke ruang sidang dengan langkah pasti. Hakim duduk di kursinya, menatap kami bergantian. Di sampingku, pengacara wanita yang selalu mendampingiku membuka map berisi bukti-bukti. Semua sudah siap. Sidang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi setiap kalimat terasa seperti belati yang menusuk hati. Ardi membela diri dengan segala kebohongan. Ia mengatakan aku istri yang tidak tahu berterima kasih, yang sering menolak saat ia ingin ditemani, yang hanya sibuk dengan anak dan rumah. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Saat giliranku bicara, aku menatap hakim dan berkata dengan suara bergetar tapi jelas, "Yang mulia, saya hanya ingin hidup damai. Selama bertahun-tahun saya menahan amarah, teriakan, bahkan kekerasan yang ia lakukan. Saya punya bukti, saya punya saksi, tapi lebih dari itu, saya punya anak yang harus saya lindungi. Saya tidak ingin dia tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan." Ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak cepat, tapi aku tidak menunduk. Hakim lalu meminta bukti, dan pengacaraku menyerahkan semuanya. Rekaman suara, foto-foto, bahkan catatan medis dari luka yang pernah aku alami. Ardi terlihat gusar, wajahnya memerah, tapi ia tak bisa membantah. Namun, yang membuat hatiku paling remuk adalah ketika topik
Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah lemas. Tapi kepalaku tetap tegap. Di luar, Ardi menghampiriku. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Kamu pikir gampang? Aku akan buat hidupmu lebih sulit. Aku akan pastikan kamu menyesal melawan aku. Aku menggenggam tas erat-erat, lalu menatapnya dengan mata berair. Aku sudah menyesal cukup lama hidup bersamamu. Sekarang, aku hanya ingin bebas. Ardi mendekat, berbisik di telingaku. Kalau kamu berani ambil Naya dariku, aku tidak akan diam. Ingat itu. Kata-katanya membuat tubuhku gemetar. Tapi ketika aku kembali ke rumah dan melihat Naya berlari menyambutku dengan senyum polos, semua ketakutan itu seolah berubah menjadi keberanian baru. Aku berlutut, memeluknya erat. Nak, apapun yang terjadi, Ibu janji, kita tidak akan pernah terpisah. Dan saat aku berkata begitu, aku tahu pertempuran baru saja dimulai. Pertarungan bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam menjaga setiap detik kebersamaanku dengan Naya. Karena cinta seorang ibu tidak akan pernah kalah, bahkan oleh ancaman sebesar apapun. Tubuhku terhempas ke lantai dingin ruang sidang, dan samar-samar aku masih bisa mendengar bisikan panik orang-orang di sekitarku. Saat mataku terbuka perlahan, wajah samar ibuku muncul di atas kepalaku, dengan air mata yang jatuh tak terkendali. Nak, bangunlah. Kau harus kuat. Kau tidak boleh menyerah sekarang. Suaranya mengguncang hatiku. Aku berusaha bangkit, walau tubuhku masih lemah. Lalu menatap hakim dengan sisa tenaga yang kupunya. Yang mulia, semua yang dituduhkan pada saya adalah kebohongan. Tolong beri saya kesempatan membuktikan kebenaran. Suaraku parau, tapi penuh tekad. Namun, di sisi lain, aku melihat tatapan dingin dari suamiku yang tak lagi mengenaliku. Seakan-akan aku hanyalah musuh yang harus dihancurkan. Di saat itulah, seorang pria tiba-tiba berdiri dari kursi pengunjung. Dialah sahabat lama suamiku, yang dulu sering datang ke rumah, makan bersama kami. Bahkan aku anggap sebagai kakak sendiri. Yang mulia, katanya lantang. Semua bukti itu saya yang atur, tapi saya melakukannya atas perintahnya. Telunjuknya terarah langsung pada suamiku. Ruangan mendadak riuh. Aku tercekat, nyaris tak percaya. Ternyata pengkhianatan ini lebih dalam dari yang kubayangkan. Suamiku menatapnya dengan wajah pucat, lalu berteriak, "Kau berkhianat padaku." Tapi sahabatnya hanya menunduk, meneteskan air mata, seakan menanggung beban dosa yang tak sanggup lagi dipikulnya. Dan di momen itu, aku sadar, pertarungan ini belum selesai. Aku harus melawan, bukan hanya demi diriku, tapi juga demi anakku. Nafasku terengah, tapi mataku menyala penuh tekad. Hakim menatapku dengan ragu. Jelas hatinya mulai goyah setelah mendengar pengakuan mengejutkan tadi. "Apakah yang Anda katakan benar?" tanya hakim dengan suara berat. Sahabat suamiku mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. "Saya memiliki rekaman percakapan kami. Semua intrik, semua kebohongan ada di sini." Ia mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Ruang sidang langsung bergemuruh. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Aku merasakan darahku mengalir deras, antara cemas dan harapan. Suamiku panik, wajahnya merah padam, tangannya gemetar. "Itu fitnah, semua bohong," teriaknya sambil berdiri terburu-buru. Tapi aku tahu, teriakan itu hanyalah upaya terakhirnya menutupi kebusukan yang sudah tercium. Hakim memberi isyarat agar bukti diputar. Seketika, suara rekaman bergema di ruangan. Suara suamiku sendiri, jelas terdengar merencanakan penghancuran hidupku, seakan aku hanyalah boneka tak bernyawa. Air mataku jatuh, bukan karena sedih,
melainkan campuran lega dan sakit hati yang terlalu dalam. Semua orang menatapnya dengan pandangan jijik. Dan di detik itu aku tahu, kebenaran mulai memihakku. Pertarungan ini baru saja berubah arah. Kebenaran mulai memihakku. Tapi aku tahu, badai terbesar belum benar-benar usai. Hakim mengetuk palu pelan, menenangkan kegaduhan di ruang sidang. Pengadilan menerima bukti ini. Sidang akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan rekaman tersebut. Ucapnya tegas. Suamiku makin gelisah. Tangannya meremas meja. Urat di lehernya menegang. Kalian tidak tahu apa-apa. Dia wanita gila. Dia hanya ingin harta saya. Teriaknya. Matanya liar. Hampir kehilangan kendali. Semua mata tertuju padanya. Termasuk aku. Dalam hati, aku berbisik. Akhirnya, topengmu mulai robek. Tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka keras. Sosok kecil berlari masuk. Wajahnya penuh air mata. Itu anakku. Nafasku tercekat. Tubuhku gemetar. "Mama!" serunya. Suaranya pecah menembus kesunyian yang mendadak menyelimuti ruangan. Aku menoleh cepat. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dia berdiri di tengah ruangan, menatapku dengan mata merah dan tubuh bergetar. Aku dengar semuanya. "Ma, aku tahu papa yang salah." Suaranya lirih, tapi setiap kata bagai kilat yang menyambar. Seluruh ruangan terdiam. Hakim pun menahan nafas, seakan tak percaya seorang anak bisa hadir di tengah drama ini. Dan aku tahu, sejak saat itu, kebenaran tak lagi bisa dibungkam, karena suara polos anakku lebih kuat dari semua kebohongan. Seluruh ruangan hening setelah anakku bersuara. Suamiku berdiri terguncang, wajahnya merah, bibirnya bergetar tak mampu berkata. Kau anak tak tahu diri," bentaknya, berusaha menguasai keadaan. Tapi kali ini, tidak ada yang percaya padanya. Semua orang melihat jelas siapa dirinya sebenarnya. Aku berdiri perlahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merentangkan tangan, memeluk anakku erat-erat di depan semua orang. "Tidak apa-apa, Nak, Mama ada di sini. Kita sudah melewati semua ini. Kamu sudah sangat berani," bisikku di telinganya. Tubuh kecilnya bergetar. Namun genggaman tangannya padaku begitu kuat, seakan berkata, "Jangan pernah lepaskan aku." Hakim mengetuk palu. Suaranya tegas memecah udara. Dengan bukti dan kesaksian yang ada, pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh pada sang ibu. Suami terdakwa dinyatakan bersalah atas penelantaran dan kekerasan. Teriakan kecil terdengar dari bangku penonton. Beberapa bersorak lega, beberapa menunduk haru. Sementara suamiku jatuh terduduk, wajahnya kosong, kalah oleh kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku mengangkat wajah anakku, menatap matanya yang masih basah. "Kita bebas sekarang," kataku dengan senyum yang akhirnya tulus. Senyum yang lama sekali hilang dari hidupku. Saat kami berjalan keluar ruang sidang, cahaya matahari sore menyambut. Rasanya hangat, seakan dunia memberikan kesempatan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi topeng. Hanya aku dan anakku. Dua hati yang terluka, tapi kini siap memulai hidup baru dengan keberanian dan cinta yang tak akan pernah dipatahkan.